Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terutama semangat ya. Pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Pokoknya yakin. Kali ini yang akan kita bahas adalah masih bangun ruang sisi lengkung, tapi yang kedua yaitu kerucut. Sudah tahu yang namanya kerucut ya? Nah, ini dia. Kerucutnya didampingi juga dengan limas. Nah, karena memang ciri-cirinya mirip limas, yaitu yang pertama sama-sama mempunyai satu titik puncak. Ini satu titik puncak dan satu alas. Nah, kalau limas segitiga itu sisi tegaknya ada 3 berbentuk segitiga. Alasnya segi 4, sisi tegaknya juga ada 4 berbentuk segitiga. Jadi ada 4 segitiga. Alasnya segi 5, segi 6, sisi tegaknya juga sama. Ada kalau 6 ya ada 6. Pokoknya kalau 5 sisi tegaknya masing-masing berbentuk segitiga ya. Nah, kalau untuk kerucut nanti kita lihat, kita bandingkan rumusnya. Rumusnya sama seperti limas, tapi nanti bedanya di mana? Di sini kalau limas luasnya itu ya tetap luas alas ditambah luas sisi tegak, tapi di sini luas sisi tegaknya kalau limas berbentuk segitiga, jadi ada berapa segitiga di situ, dan volumenya juga sama, sepertiga dari volume prisma kalau limas. Nah, kalau kerucut nanti sepertiga dari volume tabung. Kita lihat bedanya sekarang. Apa bedanya kerucut dengan limas? Ini. Kalau kerucut aslinya ini di sini nih aslinya tidak ada garis, tidak ada rusuk ya. Jadi ini adanya di dalam lukisan, makanya ini disebut garis pelukis karena ini adanya di dalam lukisan. Aslinya tidak ada rusuk di sini. Nah, itu dipakai lambangnya huruf S kecil. Jadi kalau dibuka sebagai jaring-jaring kerucut, ini selimut kerucutnya atau sisi tegaknya itu bukan segitiga. Kalau limas tadi segitiga ya. Ini jadi bedanya di sini. Kalau limas segitiga, tapi kalau kerucut sisi tegaknya sebagai selimut kerucut itu adalah juring. Jadi bagian dari lingkaran. Ini kalau dilihat lingkarannya ke sini, ini lingkaran. Jadi ini juring. Ya. Jadi selimut kerucutnya berbentuk juring. Ini yang tadi di sini sebagai garis pelukis, di sini sebagai jari-jari dari juring ini, dari lingkaran yang besar ini. Sedangkan tadinya ini yang dari sini ke sini ini panjang busur ini tadinya di sini adalah keliling lingkaran yang kecil, keliling lingkaran alas kerucut. Makanya rumusnya 2πr. Nih R-nya yang R kecil. Kalau lingkaran yang ini yang besar, R-nya ini S gitu. Itu bedanya itu ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang jelas ini selimut kerucut itu sama dengan juring lingkaran ya, ingat ya. Kita lihat lagi alasnya sama, alasnya berbentuk lingkaran sama seperti tabung. Jadi alas kerucut seperti tabung, nanti rumusnya ya PR kuadrat, rumus luasnya. Sekarang kita cari rumus untuk luas selimut kerucut. Nah, ini kita lihat dari perbandingan ini.
luas juring berbanding luas lingkaran. Itu sama dengan panjang busur berbanding keliling lingkaran. Ini waktu di kelas 8 ya, sudah belajar begini ya, perbandingan ini. Jadi kita ambil dari sini, luas juring karena yang mau kita cari luas juring. Nah, maka luas juringnya berarti panjang busur berbanding keliling lingkaran. Ini dikalikan luas lingkaran. Yang ini dikalikan. Sekarang kita masukkan rumusnya. Panjang busur ini, ya tadi keliling lingkaran kecil ini. Di sini panjang busur, tapi di sini tadi sebagai keliling lingkaran kecil. Kita lihat rumusnya di sini 2πr, sedangkan keliling lingkaran ini yang besar, berarti yang ini R-nya diganti dengan S, jadi 2πrs. Maksudnya 2πs ya maksudnya ya, 2πs. Lalu dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran yang besar berarti ini πr kuadrat diganti dengan SR-nya ini. Sudah, jadi itu hasilnya kita lihat di sini yang bisa dibagi. Ini bisa dibagi, lalu ada lagi nih S dengan S, ini S-nya kuadrat jadi bisa dibagi juga. Maka sisanya tinggal R, P, dan S. Nah, urutan menulisnya ini P dulu karena P itu sudah ketahuan angkanya. Makanya jadi PRS. Jadi luas selimut kerucut itu rumusnya jadi PRS. Oke. Ya, sekarang tinggal kita cari luas permukaan kerucut. Ini sudah ketemu PRS, tinggal ditambah dengan luas alasnya, yaitu luas lingkaran. Nah, ditambah luas lingkaran. Jadi luas permukaan kerucut, ini luas alasnya PR kuadrat, lalu luas selimutnya PRS. Sudah tinggal ditambahkan. Ini, sedangkan untuk penghitung lebih mudah pakai pemfaktoran, difaktorkan. Ini PR sama-sama PR. Ini faktornya dikeluarkan, di sini tinggal R, yang di sini tinggal S. Itu rumus luas permukaan kerucut. Sedangkan volumenya, nah volumenya itu sepertiga volume tabung. Nah, kalau limas kan sepertiga dari volume prisma. Jadi sama saja jadinya ya rumusnya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kita tahu ini lingkaran, jadi PR kuadrat kali T. Oke, sambil dihafalkan, sambil kita pakai ke soal ya. Jadi kita lihat soalnya di sini. Ini sama seperti yang waktu ditabung. Ini ada yang pakai pi-nya 22/7 kalau kelipatan 7 ini seperti ini. Sedangkan yang bukan kelipatan 7 pakai 3,14. Oke, lihat jawabannya. Luasnya, ini yang ditanya luasnya. Yang pertama, ini karena rumusnya sudah ada, jadi langsung kita masukkan saja angkanya. Nah, kita lihat di sini angkanya yang tidak ada yang mana. Ini kenapa sudah ke segitiga? Ya, karena kerucut ada sisi miringnya ini adalah dari garis pelukis, dari S. Ya. Di sini yang diketahui tingginya 12, jari-jari alasnya 5. Nah, sedangkan nanti butuh S. Ini di sini yang dibutuhkan S yang ini nih. S. Ini dibutuhkan di sini. Maka ini harus dicari dulu. Triple Pitagoras masih ingat? Kalau sudah belajar Pitagoras pasti harusnya sudah tahu ya. Jadi kalau 5, 12 maka yang satunya pasti berapa? Masih ingat? 13. Oke. Jadi kalau sudah belajar Pitagoras, sudah tahu triple Pitagoras yang harus diingat apa, bagaimana caranya, waktu itu sudah tahu cara yang cepat ya. Maka langsung kita pakai ke sini, masukkan ke sini. R-nya 5, kita masukkan saja di sini. Ya, R-nya 5, ini 13. Jadi di sini
5 kali 3,14 itu 15,7 dikalikan ini yang di dalam kurung 18. Sudah ketemu ya. Nah, kalau untuk yang tidak dihitung pi-nya, jadi pi-nya hanya ditulis saja, itu lebih mudah. Karena ini pi diganti dengan lambang ini saja. Jadi ini 5 kali 18. Jadi yang dihitung hanya 5 kali 18. Jadi cukup mudah begini ya. Nah, lalu untuk yang volumenya. Volumenya tinggal masukkan saja karena sudah ada semua. Kita masukkan ke sini sepertiga pi, ini R-nya 5 kali 5. Nah, yang bisa kita bagi saja ini 3 dengan 12 sama-sama dibagi 3. Ini 4, 5 kali 5 25 kali 4 100. Gampang menghitungnya ini. Sudah ketemu ya. Nah, apalagi kalau yang pakai lambang saja. Jadi pi-nya tidak dihitung, ini cukup membagi yang 12 dengan 3. Maka ini 25 kali 4 100, sudah langsung 100 pi ketemunya. Mudah kan? Oke ya. Yang nomor 2-nya ini hanya untuk mengulang. Jadi silakan kerjakan sendiri. Jadi untuk latihan supaya lebih lancar, ini ulangi apakah mau pakai 22/7 atau hanya pakai lambangnya saja, pokoknya dicoba ya supaya lancar. Teruskan lagi yang berikutnya. Kalau diketahui luas ditanya S misalnya ya, ini mengganti lambang pokoknya. Jadi kalau ditanya S berarti perubahannya jadi bagaimana? Ini yang masih di dalam kurung, berarti di sini L, yang ini jadi dibagi, ini jadi per. Nah, kalau S berarti jadi tinggal R-nya sini berarti dikurang. Sudah jadi begini. Pokoknya mengganti lambang pokok ya. Yang berikutnya kalau volume. Ditanya T, ditanya tingginya. Maka ini lebih mudah, tapi ini di sini dibagi sepertiga asalnya ya. Ini asalnya dibagi sepertiga, jadi dikalikan 3/1 gitu. Nih, kalau tadi kan ini dibagi pi R saja, ini pi R kuadrat, terus ini dibagi sepertiga juga, langsung saja kita tulis dikalikan 3/1. Maka jadi 3V, yang ini tetap pi R kuadrat. Berikutnya lagi, dari volume ditanyakan R. Ini aslinya tadinya R kuadrat, masih belum hilang. Ini langsung saja 3V karena tadi sama seperti yang tadi ini. Berarti dibagi sepertiga, berarti sama saja dikalikan 3/1 gitu. 3/1 atau 3 saja. Karena pangkat 2 dihilangkan berarti jadi di akar. Sudah begini ya, nanti tinggal dipakai kalau mau menghitung. Nah, sekarang contohnya ini diketahui volumenya, ditanya panjang jari-jari, tingginya diketahui. Maka jawabnya bagaimana? Kita tulis lagi supaya lebih hafal ya, ditulis lagi rumusnya. Dari volume ini diketahuinya volume, lalu ditanya R, berarti ini ditanya R, jari-jari ditanya. Nah, R ini karena R-nya pangkat 2 berarti jadi di akar. Ini tadi dibagi sepertiga jadi 3 kali. Jadi ini. Langsung kita masukkan angkanya. Ini pi-nya masih ada, bisa dibagi ini. Pi-nya dibagi, tinggal sekarang ada yang bisa dibagi lagi. 3 dengan 18, ini supaya lebih ringkas. Nah, sekarang tinggal yang ini dibagi 6. Ini dibagi 6.
ketemunya ini 6 ya, 36 masih 24 dibagi 6, 4 jadi 64. Akar 64 adalah 8. Ketemu ya. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut, terbuat dari karton. Nah, kalau topi berarti tidak pakai alas, alasnya tidak dihitung berarti. Ini karton karena topi. Ya, jadi berarti hanya selimut kerucut berarti ini. Luas karton diketahui berarti hanya luas selimut karena topi ya, jadi tergantung soalnya ya. Karena di sini diketahui topi berarti tidak mungkin pakai alasnya. Jadi berarti yang diketahui adalah luas selimut kerucut. Nah, yang ditanya volumenya. Lalu bagaimana ini? Luas selimut kerucut berarti rumusnya PRS. Ini diketahui 135 pi ya. PRS ini seperti ini. Jadi ini 135. Kenapa ini S yang dicari dulu S? Karena di sini untuk menghitung ini panjang jari-jarinya diketahui ya. Untuk menghitung volume ini butuh tinggi, tapi tingginya belum diketahui. Tingginya belum diketahui, hanya jari-jari, jadi butuh tinggi. Mencari tinggi harus diketahui juga S-nya. Jadi S-nya bisa dicari. Ya. Kalau langsung dari jari-jari mencari tingginya tidak bisa karena rumusnya yang diketahui hanya rumus luas, ya, hanya begini. Jadi yang ketemu hanya S. Ini yang ketemu S 135 dibagi pi R. Ini bisa dibagi pi-nya. Lalu 135 dibagi 9 ketemu 15. Nah, sekarang baru ini ada jari-jari, ada S, maka tingginya bisa dicari. Lagi-lagi pakai Pitagoras ya. Lagi-lagi pakai Pitagoras nih. Kan ini kita tulis rumusnya dulu nih. Biar ketahuan nih pakai R sudah ada. Nah, tinggal T-nya. Butuh T. Kita cari dulu T-nya. Pakai Pitagoras yang sudah ketemu tadi. Ini S dengan R ya. R-nya jari-jarinya 9, S-nya 15. Masih ingat ini bagaimana nih? 9 dengan 15 itu FPB-nya 3, sama-sama bisa dibagi 3. 3 kali 3, ini 3 kali 5, maka yang satunya 3 kali. Masih ingat? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5, ini maka 3 kali 4. Jadi 12. Oke. Sekarang ketemu 12, barulah kita masukkan ke sini. Jadi T-nya 12. R-nya 9, kita masukkan angkanya. Ini yang bisa kita bagi 3 dengan 12 ini. Nah, sekarang di sini sudah tinggal ini 9 pangkat 2 81 kali 4. Sudah ketemu. Nah, begitu. Masih mudah ya. Yang berikutnya lagi. Nih. Ada 2 kerucut. Sebangun. Nah, waktu tabung juga tadi sudah ya, seperti ini juga. Sekarang yang ditanya yang kecil ini, yang ini. Jadi yang ke-1, ke-2 itu tidak masalah, mau yang mana saja dulu sama. Ini lebih baik kita tulis yang ditanya dulu. Jadi luas selimut yang kecil kita tulis duluan gitu ya. Jadi S yang kecil, S yang besar, ini yang diketahuinya 4 dengan 12. Ini S yang kecil, S yang besar. Garis pelukisnya ya. Ini 4 dengan 12. Jadi disederhanakan jadi sepertiga. Ini berarti sebagai K sepertiga. Sedangkan yang ditanya yang ini yang kecil.
luas. Nih, luas. Kalau luas berarti pangkat 2. Ingat ya, kalau volume pangkat 3. Gitu. Ini sudah kita masukkan ke sini. Jadi luas selimut yang kecil itu, yang ini nih, luas selimut yang kecil berarti sepertiga. Nah, yang ini ke sini jadi dikalikan. Ya. Jadi ini dikalikan yang diketahui, yang besar. Sudah tinggal dihitung. Ini 1/3 pangkat 2 jadi berarti 1/9. Karena ini kayak kalau dibagi nanti pecahan, lebih baik tetap kita tulisnya begini saja, 132/9 pi. Ya, jadi cukup begitu saja. Oke. Masih ada satu lagi. Ini yang terakhir ya. Nah, diketahui seperti ini langsung sengaja biar cepat, ini sudah diberikan ada 2 segitiga ini untuk mencari nih, karena ini kalau diperpanjang jadi kerucutnya besar. Nah, sedangkan nanti kerucut yang kecil ini tidak terpakai karena ember kan hanya yang ini nih. Berarti kerucut yang besar nanti dikurangi kerucut yang kecil. Makanya ini langsung diperlihatkan ada 2 segitiga, yang satu besar satu kecil. Yang besar mewakili yang ini, nih, yang jari-jarinya ini. Di sini 42, berarti di sini jadi 21. Ini langsung diperlihatkan di sini karena 21 itu kelipatan dari 7 ya. Ini kenapa pakai ini? Karena di sini yang ditanya luas. Luas berarti butuh S garis pelukis, butuh yang ini. Garis pelukisnya belum diketahui. Sedangkan ini baru diketahui jari-jari, lalu ini tinggi kerucut yang besar ini 72. Apakah ini kelipatan 3 juga? Karena ini kelipatan 3 atau kelipatan 7, kita lihat saja. Di sini 72 kalau dibagi 3 ternyata ketemunya 24. Nah, berarti kelipatan 3. Di sini 7, di sini 24. Siapa yang masih ingat? Triple Pitagorasnya 7, 24, maka yang satunya berarti ini 3 kali 7, 3 kali 24. Di sini pasti 3 kali 25. Jadi 75. Sudah ketemu S-nya, nanti bisa dihitung. Sekarang tinggal yang ini, yang kecil. Untuk kerucut yang kecilnya yang di atas nih. Ini 28 diameternya, berarti jari-jarinya 14. 14 itu 2 kali 7. Nah, ternyata ini kelipatan 7 juga. Kalau ini tadi 3 kali 7, ini 2 kali 7. Ini 2 kali 7, maka di sini berarti sama seperti ini lagi. 24 juga nih. 2 kali 7, maka di sini 2 kali 24. Ini. Berarti di sini 28. Maka di sini ini masih sama, berarti seperti ini. 7, 24, di sini pasti 25. Tapi 25-nya dikalikan 2. Nah, sudah ketemu ukurannya, tinggal kita hitung. Langsung saja ini, langsung dimasukkan angka-angkanya, tidak ditulis lagi rumusnya. Karena ini ember, luas embernya ini berarti luas selimut seluruhnya, luas selimut yang besar dikurangi luas selimut yang kecil, yang ini. Luas selimut yang besar berarti pi-nya yang 21, S-nya yang 75, yang ini. Sedangkan yang kecil, pi-nya yang 14, S-nya yang 50. Lalu ditambah alas ember, ini lingkaran yang jari-jarinya 14, berarti ini sudah terlihat semua angkanya, tinggal menghitung, mudah sekali. Ini bisa dibagi, ini 3, ini juga bisa dibagi, ini 2, lalu yang ini juga 2. Menghitungnya mudah, 66 ini ke sini kali 75, 44 ini ke sini kali 50. Mudah menghitungnya kan? Ini 44 kali 14.
Sudah, tinggal kita masukkan langsung cepat saja karena menghitungnya gampang. Ini ketemunya jadi seperti ini, 4.950 dikurangi 2.200 ditambah 616. Ketemulah 3.366. Selesailah sudah. Semoga mengerti ya. Dan kalau untuk memperlancar bisa dikerjakan soal-soal yang ada di buku paket, itu berarti di situ di latihan 5.2 atau soal dari sumber-sumber yang lainnya juga silakan saja. Yang penting untuk memperlancar dan supaya lebih paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.